Tuhan membenarkan yang tersisa. Bacaan kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, menceritakan dua orang yang berdoa di depan bait suci Allah. Satu orang pemungut cukai dan satu orang lagi dari kaum Farisi. Kita lihat di bacaan kita ini bagaimana kedua orang tersebut berdoa kepada Tuhan di depan bait suci Allah. Seorang pemungut cukai dan juga seorang Farisi. Seperti kita tahu, pemungut cukai adalah satu profesi pada saat kerajaan Romawi di Yahudi, di mana profesi seorang pemungut cukai adalah bertugas untuk mengumpulkan pajak yang ditugaskan oleh Kaisar Romawi pada saat itu, dan di mana pemungut pajak ini tentu saja melakukan berbagai cara untuk mencapai target apa yang disuruh oleh Kaisar. Sering sekali pemungut cukai ini menentukan besaran pajak masing-masing orang dengan cara yang tidak wajar. Begitu juga cara mengumpulkannya, cara memperolehnya. Sering sekali dengan cara yang kasar, kejam, bahkan memaksa. Dalam beberapa contoh dicontohkan bahwa pemungut pajak tersebut menentukan sendiri besaran pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dan ketika masyarakat atau orang yang dipungut tersebut tidak mampu membayar, maka hartanya sering sekali diambil dan dipaksa untuk aset kerajaan Kaisar Romawi pada saat itu. Tentu saja Bapak Ibu, kondisi tersebut membuat petugas pemungut cukai ini sering termarginalkan, sering dijauhi oleh masyarakat karena mereka ini dianggap orang yang berdosa, dianggap sebagai musuh rakyat, musuh masyarakat. Kalau kita tahu seorang pemungut cukai adalah yang ditugaskan oleh seorang kaisar pada saat itu. Tentu saja kondisi seperti ini tidak menguntungkan bagi seorang pemungut cukai. Dia dijauhi. Masyarakat tidak mau bergaul dengan mereka karena dianggap sebagai orang yang berdosa, sebagai musuh masyarakat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita dari Lukas ini, kalau kita baca secara utuh mulai dari ayat 9, pengumuman tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ada dua cara, ada dua gaya orang berdoa. Di sini kita lihat bagaimana cara orang Farisi dan bagaimana cara berdoa orang pemungut cukai yang dianggap berdosa sendiri.
Kita lihat di sini di ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu. Ini diawali dengan kata aku mengucap syukur padamu Allah. Kata si Farisi. Di kalimat selanjutnya dikatakan, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini belum lain. Ini berbeda. Dikatakannya, karena aku tidak sama dengan orang lain. Aku lebih baik dari orang lain. Aku bukan perampok, kata si Farisi. Aku bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti si pemungut cukai ini. Belum lain. Dia bandingkan dirinya dengan si pemungut cukai. Padahal Bapak Ibu, kalau kita berdoa sebetulnya kita harus kosongkan diri kita. Kita harus mengakui dosa kita, bukan meninggikan diri kita. Tapi apa yang terjadi oleh si Farisi, yang dilakukan adalah menonjolkan tinggi hatinya dan merendahkan diri orang lain. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Si Farisi mengatakan, aku bahkan berpuasa 2 kali seminggu, dan juga aku memberikan 10 dari segala penghasilan. Luar biasa ya. Berdoa seperti itu tidak meninggikan diri, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Itu yang disampaikan oleh seorang Farisi. Tapi kita lihat apa yang disampaikan oleh si pemungut cukai. Di ayat 13, namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Ya, kita tahu kalau orang ada ke langit berarti orang angkuh, orang sombong. Melainkan dia memukul dadanya. Ya Tuhan, aku orang yang berdosa. Dan dia mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Jadi sangat berbeda ya, ada 2 cara berdoa, orang Farisi dan pemungut cukai. Tadi orang Farisi begitu meninggikan diri, merendahkan orang lain, dan menyampaikan apa yang baik dilakukan di selama dia hidup. Sementara tadi kita lihat si pemungut cukai mengakui dosanya dan dia minta belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu saja Yesus melalui Lukas ingin menunjukkan di sini, ingin menyampaikan kepada kita bahwa dalam kita berdoa, dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan, sudah seharusnya lah kita mengosongkan diri kita, kita mengakui dosa-dosa kita, dan kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Bukan seperti yang disampaikan oleh orang Farisi tersebut. Dan kata Tuhan di sini, di ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Cukup banyak ya.